Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait turunan fungsi trigonometri lanjutan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah turunan fungsi trigonometri yang berbentuk Y sama dengan U kali V. Nah, ini waktu di kelas 11 pada saat kalian belajar mengenai turunan, kalian sudah belajar bagaimana menentukan turunan sebuah fungsi yang berbentuk U kali V. Nah, kalau diingat ini ya, kalau fungsinya U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Rumus ini akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang diminta di sini. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Kita lihat yang pertama, kita diminta menentukan turunan dari x kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikalikan dengan cos x. Ya, bisa kita jawab di sini untuk nomor 1. Nomor 1, fx sama dengan x kuadrat cos x. Nah, ini kita anggap sebagai U, yang ini kita anggap sebagai V. Ya. Maka U-nya saya tulis di sini menjadi X kuadrat, maka U aksennya apa? U aksennya adalah 2X, betul. V-nya sama dengan cos X. Kita sudah tahu di video sebelumnya bahwa turunannya adalah min sin X. Nah, berikutnya kita akan mencari F aksen X-nya. F aksen X-nya berarti tinggal ini kita kalikan ke sana. Kan U aksen X-nya adalah F aksen X-nya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Maka kalau kita kalikan ke sana menjadi apa ini? 2X cos X, kemudian ditambahkan dengan ini kalikan ke sini. Jadi X kuadrat dikalikan min sin X. Maka bentuknya menjadi 2X cos X dikurangi X kuadrat sin X. Nah, seperti ini. Bu, kalau saya mau keluarkan X-nya boleh nggak, Bu? Boleh. Jadi keluarkan X-nya berarti di sini menjadi 2 cos X dikurangi dengan X sin X. Demikian. Ini yang diminta. Nomor 2. Nomor 2 diminta fx-nya sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x kali sin X. Ya. Saya akan membahas yang ini dulu, kita akan bahas yang ini dulu gitu ya. U-nya ini berarti sebagai U, ini sebagai V. Berarti U-nya sama dengan 2x, DU-nya berapa? DU-nya sama dengan 2. Atau DU itu boleh DU, boleh U aksen gitu ya, sama saja. V-nya sama dengan sin X, maka V aksennya sama dengan apa? Cos X. Ya, betul. Maka F aksen X, nah karena ini kita sudah tahu ya turunan yang ini ya sudah, berarti di sini apa? 6X, kemudian dikurangi dengan, nah ini baru kita kalikan ke sana, berarti 2 sin X, kemudian ini ke sini, ditambahkan dengan 2X cos X. Nah, seperti itu. Maka kalau kita buka menjadi 6X dikurangi 2 sin X, kemudian dikurangi 2X cos X. Nah, ada unsur yang sama nggak? Saya mau keluarin 2 dong, Bu. Boleh. Dikeluarkan 2, berarti di sini menjadi 3X dikurangi sin X dikurangi X cos X. Nah, inilah yang diminta. Berikutnya, kita akan bahas nomor 3. Untuk soal nomor 3, saya lanjutkan di sini. Soal nomor 3, itu pertanyaannya GX sama dengan cos X ditambah 1 dikalikan cos X dikurangi 3. Ya, sama.
Ini saya anggap sebagai U, yang ini saya anggap sebagai V. Ya. Maka kita bisa melakukannya menjadi U-nya adalah cos X ditambah 1, maka nanti U aksennya berarti sama dengan min sin X, kemudian V sama dengan cos X dikurangi 3, maka V aksen sama dengan min sin X. Setelah itu kita kalikan ke sana, ini kalikan ke sana, maka saya tulis di sini G aksen X-nya sama dengan min sin X dikalikan dengan cos X min 3. Yang ini dikalikan ke sini, ditambah dengan cos, maaf saya kenapa dikurung ya, nggak usah dikurung itu. Sebentar, ya. Nah, cos X plus 1, cos X plus 1 dikalikan dengan min sin X. Nah, ini sebenarnya bolehlah dikurung lah ya. Maka menjadi, kalau kita buka, ini menjadi min sin X cos X, kemudian ditambah 3 sin X, yang ini min sin X cos X dikurangi dengan sin X. Seperti itu. Berikutnya, kita akan mengumpulkan unsur-unsur yang sama. Ini, kita lihat ini, ya ini, itu sama dengan ini. Maka menjadi min 2 sin X cos X. Sementara yang ini, kalau kita operasikan dengan ini, berarti menjadi berapa? Plus 2 sin X. Nah, gitu ya. Saya boleh nulis menjadi 2 sin X, saya letakkan di depan. Nah, kita tahu bahwa 2 sin X cos X itu apa? Sin 2X, betul. Min sin 2X, 2-nya enggak lagi ya. Min sin 2X. Nah, inilah turunan yang diminta. Kalau ada yang berpikir begini, Bu, boleh nggak saya kalikan dulu ini menjadi cos kuadrat X, kemudian min 3 cos X plus cos X dikurangi 3 baru diturunkan. Boleh-boleh saja. Caranya akan atau hasilnya akan sama. Ya. Oke, berikutnya lanjut di nomor 4. Soal nomor 4 yang diminta itu adalah Hx sama dengan 1 ditambah sin X dikalikan dengan 1 min cos X. Maka ini caranya juga sama. Kalian boleh, Bu, saya mau kalikan satu per satu dulu, dikalikan pelangi, seperti istilah kalian mengatakan begitu. Baru saya turunkan, boleh nggak? Boleh saja, gitu ya. Tapi saya akan tetap menggunakan yang ini saya anggap sebagai U, ini saya anggap sebagai V. Maka U-nya adalah 1 ditambah, menurut saya ini jauh lebih simpel karena saya nggak harus repot mengalihkan dulu, gitu ya. 1 ditambah sin X. Gitu. Maka turunannya, satu turunannya 0, turunan sin adalah cos X. Nah, kemudian Vx, X-nya adalah 1 dikurangi cos X. Maka turunannya adalah menjadi 1 turunannya 0, min cos menjadi sin X. Ya. Maka H aksen X-nya adalah, ini kembali ini dikalikan ke sana, berarti cos X dikalikan dengan 1 dikurangi cos X, kemudian ditambah dengan, ini kalikan ke sini, 1 ditambah sin X dikalikan dengan sin X. Nah, maka bentuknya akan menjadi cos X dikurangi cos kuadrat X ditambah sin X ditambah dengan sin kuadrat X. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cos X ditambah sin X-nya, ini saya sederhanakan ke sini saja ya. Ini sama dengan, ini menjadi cos X ditambah sin X. Nah, di sini
dikurangi dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, kita tahu ini apa? Cos 2X, betul. Maka ini menjadi cos X ditambah sin X dikurangi cos 2X. Nah, inilah yang diminta. Nomor 5. Soal nomor 5 itu yang diminta Kx sama dengan cos X dikalikan dengan sin X dikurangi 3. Seperti ini. Nah, ini kalian mau anggap sebagai, mau dikalikan satu persatu dulu juga boleh, atau mau dianggap yang U-nya yang cos-nya, kemudian, oke, jadi saya ulangin, kalian boleh anggap ini sebagai U, ini sebagai U, ini sebagai V, gitu, atau mau dikalikan dulu, nggak masalah, gitu ya. Saya anggap itu sebagai U, U-nya berarti sama dengan cos X, maka U aksennya sama dengan min sin X, gitu. Kemudian V-nya adalah sin X dikurangi 3, maka V aksennya sama dengan cos X saja, gitu ya, karena min 3-nya 0 turunannya. Nah, kemudian sama, ini dikalikan ke sana, maka K aksen X-nya akan sama dengan, saya langsung kalikan ya, min sin kuadrat X ditambah 3 sin X, kemudian ini kalikan ke sini, jadi ditambah cos kuadrat X. Kita buat menjadi cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X ditambah 3 sin X. Maka kita tahu cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu apa? Cos 2X. Dari mana, Bu? Ini waktu di kelas 11. Ditambah 3 sin X. Nah, inilah turunan yang diminta. Berikutnya, kita akan masuk untuk tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu turunan sin AX plus minus B, artinya bisa plus, bisa min, dan cos AX bisa plus, bisa min. Nah, turunannya itu untuk Y sama dengan sin AX plus B, maka turunannya ini, Y aksen sama dengan A, berarti ini A-nya diturunkan, karena yang mengandung unsur X-nya, A cos X ditambah B. Kalau dia cos, ini mohon maaf nih, harusnya ada min-nya. Yang cos ini salah ya, ini ya, harusnya di sini ada min. Mohon maaf, ini harusnya di sini ada min. Min A sin AX ditambah B. Ya. Kita lihat contoh-contohnya. Ini contohnya kita lihat. Yang pertama, apakah selalu harus ada B-nya? Enggak harus gitu ya. Tidak harus ada B-nya. Kita lihat seperti nomor 1. Nomor 1 itu enggak ada B-nya. B-nya 0 gitu ya. Fx sama dengan cos 5x. Ya, sebetulnya kan ini bisa saja ditulis jadi sini begini ya, plus 0. Nah, sebenarnya sama saja gitu ya. Tapi bisa saja hanya kita tulis jadi gini, cos 5x gitu ya. Ini fx-nya. Maka turunannya adalah kalau cos, ingat kalau cos itu min, ini maaf sekali lagi kurang minnya di situ ya. Maka f aksen x-nya, ini kita lihat ini. Di sini cukup kita tulis dulu di sini sin 5x. Nah, berikutnya ini turunan ini berapa? Turunan AX-nya di sini AX-nya. AX-nya berapa turunan? 5 gitu ya. Nah, tetapi hati-hati, ini tidak bisa menjadi sin 25x ya. Karena di sini sudut 5x-nya ini sudut, maka f aksen x-nya menjadi berapa? 5 min 5 sin 5x. Nah, ini yang diminta ya. Oke, nomor 2. Nomor 2. Nah, ingat, ini juga nomor 2 pakainya masih rumus itu. Perkalian tadi, gitu ya, pakai turunan perkalian. Oh, nomor 2 belum, nanti nomor 3. Gitu ya, nomor 2 belum. Masih ini f theta sama dengan 4 sin,
Ini yang nomor 3 nanti yang pakai rumus ini ya. Sin 3 theta ditambah 2. Nah, maka turunannya caranya begini. Ini ditulis dulu, turunan ini semuanya, berarti apa? 4 cos, nah kita tulis gini, 3 theta ditambah 2. Nah, berikutnya turunan dari ini tuh berapa sih turunannya? 3. Gitu ya. Maka F aksen tetanya menjadi, ini bisa dikalikan ke sini. Tapi nggak boleh dikalikan ke sini ya. Berarti menjadi 12 cos 3 theta ditambah 2. Nah, ini yang diminta. Nah, nomor 3, ini yang saya bilang nomor 3, kita kembali pakai rumus yang ini. Ya. GT. GT sama dengan 1/3T sin 3T dikurang 3. Ini saya anggap sebagai U, ini saya anggap sebagai V. Ya. U-nya apa? U-nya berarti 1/3T. Maka U aksennya apa? U aksennya adalah 1/3. V-nya sama dengan sin 3T dikurangi 3. Maka V aksennya sama dengan apa? Ingat, di sini cos. Kalau kalian sudah paham, boleh langsung ditulis. Bu, boleh nggak saya langsung nulis 3 cos 3T min 3. Boleh kalau sudah paham ya, sudah mengerti. Nggak harus dikalikan di belakang begini. Boleh kalau sudah paham ya. Maka GT-nya adalah, G aksen T, maksudnya G aksen T adalah, ini tinggal kita kalikan ke sana. Menjadi 1/3 kalikan sin 3T dikurangi 3. Kemudian ini kalikan ke sini, ditambah 1/3T dikalikan 3 cos 3T dikurangi 3. Maka ini menjadi 1/3 sin 3T dikurangi 3. 1/3 kalikan 3 boleh menjadi T saja. Ya. T cos 3T dikurangi 3. Nah, inilah yang diminta. Bu, 3T min 3 boleh dikeluarkan nggak? Di depan nggak bisa, itu sudut gitu ya. Itu sudutnya. Nah, berikutnya kita akan menjawab yang nomor 4. Kita tulis di, ini yang tadi pakai itu ya. Ini untuk menjawab soal yang nomor 4 ya. Bentuk ini untuk menjawab soal nomor 4, kalian ingat bahwa ada UX pangkat N, itu N, UX pangkat N dikalikan turunannya lagi. Ini untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 itu yang diminta adalah HX, diminta turunan dari HX cos kuadrat 4X ditambah 7. Ya. Ini bisa saya rubah menjadi HX sama dengan cos 4X ditambah 7 pangkat 2. Nah, begini kalau kalian bingung. Gitu ya. Nah, pakai rumus yang tadi, yang UX pangkat N tadi. Ya, harus diturunkan N-nya. N-nya diturunkan, maka mencari H aksennya adalah 2-nya turun dulu, N-nya turun. 2, terus tulis ini, cos 4X ditambah 7, pangkat 1, gitu ya. Pangkat 1 biasanya nggak ditulis, gitu ya. Terus berikutnya kita cari nih, turunan yang di dalam ini apa? Turunan di dalam itu adalah min sin, tulis dulu, 4X ditambah 7. Nah, dalam ini masih ada yang bisa diturunkan lagi nggak? Bisa. Berapa? 4. Kalikan dengan 4. Maka, kalau kita buka, saya bisa 2 dikalikan 4 kalikan min itu min 8, gitu. Min 8 cos 4X ditambah 7 kalikan dengan sin 4X ditambah 7. Gitu. Bu, kalau saya mau sederhanakan begini, Bu, boleh nggak, Bu? Ini menjadi 2 sin 4X ditambah 7 dikalikan dengan cos 4X ditambah 7. Nah, kita ingat bahwa 2 sin X cos X itu sama dengan apa? Sin 2X. Nah, terus nanti setelah itu saya buat begini, 4. Ini berarti menjadi sin 2 kali
4x ditambah 7. Jadi, min 4 menjadi sin kalikan ke dalam 8x ditambah 14. Boleh begini ya. Itu yang diminta. Berikutnya, nomor 5. Saya ganti pulpen dulu biar nggak monoton. Oke, nomor 5. Soal nomor 5 itu yang ditanya KX sama dengan X kuadrat cos 2X dikurangi pi per 3. Ya. Sama, ini saya anggap sebagai U, saya anggap ini sebagai V. Maka U-nya adalah X kuadrat, U aksennya sama dengan 2X, V-nya sama dengan cos 2X dikurangi pi per 3. Nggak usah bingung ada pi per 3. Bu, harus dibongkar dulu nggak? Nggak usah. Ini sama aja sebagai B tadi ya. Sama dengan angka 5, 3, 4, dan seterusnya. Konstanta itu sama saja. Oke, menjadi turunannya apa ini? Berarti min, boleh langsung Bu? Boleh. 2 sin 2x dikurang pi per 3. Boleh begitu. Ya. Berikutnya, K aksen X-nya akan menjadi apa? Kita kalikan aja ini ke dalam. Nah, ke sana gitu ya artinya. 2x dikalikan dengan cos 2x dikurangi pi per 3. Tuh, ini kalikan ke sini. Kemudian ditambahkan dengan x kuadrat dikalikan min 2 sin 2x min pi per 3. Maka menjadi 2x cos 2x min pi per 3 dikurangi 2x kuadrat sin 2x dikurangi pi per 3. Bu, boleh dikeluarkan 2x-nya nggak? Boleh. Kalian mau keluarkan 2x-nya juga nggak masalah. Gitu ya. Di sini dikeluarkan 2x menjadi cos 2x min pi per 3. Ini. Nah, ini tinggal ini ya. Terus di sini tinggal apa? X sin 2x min pi per 3. Nah, ini yang diminta, K aksen X-nya. Nah, kemudian untuk yang nomor terakhir, nomor 6, itu soalnya yang diminta adalah FA sama dengan 2 sin 3A dikalikan dengan cos 2A. Prinsipnya masih sama, ini saya anggap sebagai U, ini dianggap sebagai V. Maka U-nya adalah 2 sin 3A. Maka U aksennya apa? Nah, 2, kalau belum langsung bisa ya nggak apa-apa. Ini dikalikan 3. Maka U aksennya sama dengan 6 cos 3A. Tapi kalau nanti sudah bisa langsung. Ya. V-nya sama dengan cos 2A. Maka V aksennya harusnya sudah bisa ya. Min 2. Min 2 dari mana, Bu? Ini. 2A turunannya 2. Turunan cos 2A itu min sin 2A. Iya. Maka F aksen A ini ke sana. Maka menjadi 6 cos 3A kali cos cos 2A kemudian ditambah dengan ini kali ke sini. Ditambah dengan 2 sin 3A kali min sin 2A. Agak geser ke sini, maka F aksen A sama dengan 6 cos 3A cos 2A, kemudian dikurangi dengan 2 sin 3A
sin 2A. Inilah yang diminta. Demikian bahasan kita kali ini terkait dengan turunan trigonometri lanjutan yang mengandung unsur sin AX plus minus B dan cos AX plus minus B. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semangat pagi!